Misteri penyebab adanya cyanida di lambung Wayan dipertanyakan. Kuasa hukum Jessica Wongso lakukan ini. 70 menit setelah meninggal tidak ada cyanida. Setelah 3 hari kemudian, setelah diformalin, diambillah sampelnya kan. Tadi kan hanya diambil cairan, diambil sampelnya, diperiksa ada cyanida 0,2. Dan karena jumlahnya hanya 0,2, itu tidak mematikan, dosis kecil. Di dalam tubuhmu, di dalam tubuh saya ini ada cyanida nih. Di ledengnya, di pam kita, apel, semua itu ada cyanida. Jadi nggak mematikan. Kematiannya tidak wajar, ya tentu saja forensik itu mengautopsi secara keseluruhan gitu, melihat apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama terjadinya kematian umpamanya. Tugas forensik itu berhenti menurut saya sampai ditemukannya sebab-sebab kematian gitu. Nah itu ada dasarnya. Di dalam kasus Jessica ini dilakukan otopsi forensik yang hasil otopsi itu dituangkan di dalam visum et repertum yang namanya visum mati itu tadi. Kalau dadanya dibelah, lambungnya diambil, hatinya diambil, air seninya diperiksa, empedunya juga diperiksa. Kalau bukan otopsi apa namanya? Kalau ini kira-kira masuk ke dalam tubuh kita, dikonsumsi, apa yang kira-kira terjadi? Nah, kan kalau dalam tubuh minimal 150, ada yang mengatakan juga 50. Tapi biasanya kalau sampai 150 tercapai, maka potensi yang bersangkutan atau orang itu akan mengalami kematian. Katakan untuk mematikan seseorang dengan menggunakan cyanida, ya setidak-tidaknya 150 mg sampai 200 lah, itu yakin lah, ya. Atau lebih besar lagi, cherry red, warna merah. Artinya kalau orang keracunan cyanida pada umumnya kalau terjadi perubahan warna bagian organ tubuhnya, entah yang bagian belakang, entah wajahnya, itu pasti ada banyak kejadian adalah cherry red itu warna merah itu. Ya, kita ketahui bahwa media ini juga mempunyai kemampuan untuk melakukan agenda setting. Media bisa punya kemampuan untuk melakukan framing gitu ya. Belum lagi bagaimana niatan media untuk mengangkat sebuah fakta, sebuah kebenaran untuk kepentingan publik, tapi juga ada media yang mungkin saja mengangkat dibarengi lah bahasa saya, dibarengi dengan orientasi bisnis, orientasi ekonomi, kan boleh aja. Atau jangan-jangan sebetulnya ini ada sebuah mastermind tertentu nih yang ingin mengangkat ini kembali, yang ujungnya kemana kita belum tahu. Nah itu bagian dari drama yang kita tonton. Dengan koordinasi dengan PPATK, kami sudah lama ada sinergi dengan pihak PPATK untuk menelusuri aliran uang dan juga transaksi yang mencurigakan, termasuk untuk perkara dugaan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM ini. Kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. Karena kebetulan kami dulu yang menjadi tim pengacaranya bersama Dame dengan Bostam, Nurul, ada Eli, ada Effendi, ada Arya dan sebagainya. Nah, karena begitu banyaknya permintaan daripada masyarakat, Bang Oto itu banyak sekali yang pengen ikut juga, yang bersedia, bukan pengen ya, yang bersedia memberikan bantuan, dan kita juga sebenarnya pengen juga dapat bantuan kan gitu ya. Maka akhirnya kita mengundang para pengacara melalui Yakub, dibuat suatu aplikasi siapa-siapa yang bersedia menjadi pengacara Jessica. Ternyata tadi sudah hampir 3 yang melalui aplikasinya 2000-an berapa gitu. Kemudian ada yang langsung tanda tangan 1000-an, kira-kira 3.800 lah tadi. Nah, jadi akhirnya kita kan ingin berkumpul kan, supaya nanti habis ini kan kita nanti mau konsolidasi bagaimana langkah-langkah hukum selanjutnya. Nah, oleh karena itulah kita buatlah aksi Darurat ini untuk menunjukkan bahwa betapa rupanya para advokat ini tergugah juga hatinya untuk mendapatkan keadilan. Peran media massa baik cetak dan elektronik yang dinilai memojokkan membuat Jessica Wongso harus menjalani vonis hukum. Kendati Jessica Wongso tidak sepenuhnya dikatakan terbukti bersalah, namun hal tersebut tidak sepenuhnya diketahui lantaran publik yang sudah menjadi korban opini.
Tidak mengherankan apabila setelah film dokumenter Ice Cold tayang, publik kembali mempersoalkan kebenaran di balik kasus Jessica Wongso. Terlebih karena corong informasi yang dapat diakses masyarakat saat ini jauh lebih canggih dibandingkan pada saat kasus kopi sianida pertama ada. Hal tersebut terungkap saat kuasa hukum Jessica Wongso menjadi narasumber dalam Sinir bersama Rie Utami. Setelah ada Netflix, mereka baru melihat banyak kejanggalan di kejadian ini, terang Otto Hasibuan. Selain karena karakteristik orang Indonesia yang tidak bisa diam dengan adanya ketidakadilan, alasan lain mencuatnya kasus kopi sianida karena kepedulian. Oleh karenanya, Otto beranggapan agar kasus Jessica kopi sianida Wongso terus dijadikan pemberitaan untuk menjadi gerakan kesadaran. Saya pikir memang kasus Jessica ini kita harus terus viralkan, bukan semata untuk Jessica tetapi tujuannya penegakan hukum ibunya. Otto menilai perkara tewasnya Wayan Mirna yang berakibat pada Jessica sepatutnya tidak pernah ada dan menjadi pemberitaan di media. Kematian Wayan Mirna menurut Otto merupakan celah bagi anggota kepolisian yang saat itu menanggapi kasus untuk kemudian melakukan rencana otopsi. Meski keluarga mendiang Wayan Mirna telah menyetujuinya adanya otopsi, namun hal tersebut justru tidak dilakukan. Apa yang ternyata dilakukan dengan mayat itu ternyata hanya pengambilan sampel, bukan otopsi, jelas Otto. Kendati demikian, Otto berpendapat ada satu kejanggalan yang dinilainya merupakan suatu pencetus sekaligus pemutus atas kasus kopi sianida. Berdasarkan hasil pemeriksaan lab krim Polri yang dilakukan 70 menit setelah kematian Wayan, tidak ditemukan adanya bukti sianida. Kalau dia minum kopi, ada sianida di lambungnya, pasti ada sianida. Ternyata ini tidak ada, ungkap Otto. Di tukak lambung menurut ahli ada 0,2. Pertanyaan saya memungkinkan dari tiada menjadi ada. Tadinya tidak ada sianida, 3 hari kemudian jadi ada, tanya Otto. Demikian seperti yang dikutip Ayu Jakarta pada Rabu 8 November 2023 dari kanal YouTube Ray-Ban Entertainment.